Pemerintah kembali menegaskan larangan impor pakaian bekas atau thrifting di Indonesia. Kebijakan ini diterapkan untuk melindungi industri tekstil lokal serta menjaga kesehatan konsumen dari pakaian yang tidak melalui proses standar. Di berbagai daerah, aturan ini menimbulkan respon yang berbeda. Para pelaku usaha thrifting merasa khawatir kehilangan mata pencahariannya, sementara sebagian masyarakat menilai thrifting tetap dibutuhkan karena menawarkan harga yang terjangkau. Di tengah pro dan kontra ini, masyarakat menyuarakan pandangan mereka mengenai kebijakan tersebut. Kabar hangat kembali menjadi perhatian di tengah masyarakat. Pemerintah menegaskan larangan impor pakaian bekas atau thrifting di Indonesia. Dengan kebijakan ini memunculkan banyak tanggapan dari pelaku usaha maupun masyarakat sebagai pelanggan setia. Bersama saya Alia Putri Paharani dan berikut tanggapan mereka mengenai larangan thrifting di Indonesia di segmen Apa Kata Mereka. Halo, gue Saka, gue dari Fakultas Ilmu Komunikasi, gue anak semester 5. Hai, saya Nabila, jurusan Ilmu Komunikasi semester 7. Halo semuanya, perkenalkan aku Feli dari jurusan Ilmu Komunikasi, sekarang aku semester 3. Halo, nama gue Bagas Satya Nugroho. Nama aku Revita. Kami dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester ke-3. Menurut aku mungkin pemerintah mempunyai tujuan tertentu dalam hal ini, terutama mungkin untuk melindungi industri tekstil lokal, tapi pelaksananya itu mungkin harus lebih hati-hati karena kan thrifting itu udah menjadi budaya di generasi sekarang. Dari harganya yang terjangkau dan juga bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar, seperti itu. Nah, kalau menurut gue itu masih 50-50 lah, karena di masyarakat ini masih banyak menuai pro dan kontra. Menurut aku dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melarang thrifting ini lebih ke merugikan sih Kak, karena thrifting itu kan banyak orang yang suka karena harganya murah, terus juga kualitasnya bagus. Jadi menurut aku dengan adanya dilarang ini lebih merugikan sih Kak. Sebenarnya ada dua sisi sih. Kalau mungkin dilihat dari sisi pemerintah, mungkin ya pemerintah bertujuan mau menertibkan impor-impor ilegal dan juga melindungi industri lokal. Kalau dari sisi pedagang ataupun masyarakat pasti merasa dirugikan karena kan pasti banyak banget pedagang-pedagang kecil yang membuka bisnisnya dari pre-love thrifting ini, ataupun juga masyarakat yang merasa terbantu lah sama harga-harga baju yang murah tapi kualitasnya bagus. Oke, jadi kalau menurut gue, sebenarnya gue setuju dan tidak setuju. Tapi gue bakal lihat sih gimana cara pemerintah kita itu ngatur regulasinya untuk si thrifting ini. Lebih ke merugikan karena terutama buat yang perekonominya pas-pasan, terus juga buat pedagang UMKM itu merugikan banget. Keputusan ini emang masih debatable banget karena mungkin dari sisi pemerintah mereka merasa hal tersebut merupakan hal yang tepat. Tapi untuk dari sisi masyarakat justru ada potensi kerugian gitu. Terus juga karena harganya yang terjangkau dan juga masih banyak barang impor bekas yang kualitasnya itu masih bagus seperti itu. Nah, kalau menurut gue sendiri itu kayak udah tepat lah, soalnya untuk menurunkan daya saing penjualan di industri lokal ini. Oke, kalau untuk dari penjual thriftingnya pasti ini merugikan kan, karena ini kan mungkin ini menjadi mata pencaharian dia, jualan lewat thrifting gitu. Tapi di lain sisi juga ada industri lokal kita yang jualan baju, celana, dan lain-lain itu juga terdampak karena thrifting ini. Belum tepat sih, pastinya merugikan banget masyarakat, apalagi pedagang-pedagang yang sudah membuka bisnisnya dan ternyata bisnisnya sukses, terus juga masyarakat-masyarakat yang sudah banyak membeli barang-barang thrifting. Jadi daripada diatur atau dihapus, kenapa nggak coba dibikin regulasi ulang aja? Menurut saya kayak thrifting ini lebih banyak membantu ekonomi kreatif dan UMKM di masyarakat di Indonesia sih. Jadi daripada dihapus, kenapa nggak coba dibikin regulasi ulang aja? Justru menurut aku thrifting itu emang banyak membantu ekonomi kreatif. Terus juga sebelum dijual kan pasti bakal disortir dulu kan barangnya, mana yang layak dijual dan mana yang tidak layak untuk dijual, seperti itu. Nah, kalau jawaban gue sih sama kayak yang awal tadi ya.
dia kayak merugikan industri lokal. Jadi kayak beberapa orang-orang yang di masyarakat Indonesia tuh masih kayak sukalah sama barang-barang impor dari luar. Dua-duanya bisa terjadi, tapi menurut aku lebih membantu UMKM karena dengan thrifting ini kan banyak orang yang suka. Seperti yang aku bilang tadi, produknya kualitasnya yang bagus, harganya murah, dengan banyak orang yang minat thrifting, menurut aku membantu UMKM sih. Kalau menurut gua ini mengganggu sih, si thrifting ini mengganggu ke UMKM kita yang menjual kayak baju dan celana. Karena ini kan kalau thrifting itu kan dia ngambil dari luar negeri ya, dan kita nggak tahu sebenarnya itu legal apa enggak, atau sebenarnya ada regulasinya udah ditetapkan atau gimana. Tapi kalau menurut gue sendiri ini merugikan ke industri lokal kita, karena dengan mungkin orang-orang tuh tergiur dengan harga yang lebih murah gitu dari thrifting. Jadi seperti itu. Sebenarnya sih kalau solusi untuk pedagangnya sih, kalau dari gua gak ada, tapi ini mungkin gua ada solusi untuk si pemerintah kita. Menurut gua pemerintah itu harus nerapin regulasi yang benar-benar tepat gitu, dengan mengatur kuota impornya, atau mungkin ada pajak kalau si barang thrifting ini masuk ke Indonesia gitu. Oke, seperti itu. Kurang setuju sih, daripada dihapus, kenapa nggak coba itu aja dibikin aturan ulang biar lebih tertib impor-impor yang masuk ke Indonesia. Jadi nggak cuma pemerintah ya atau beberapa orang aja yang merasakan manfaatnya, tapi semua elemen masyarakat juga merasakan manfaatnya. Menurut aku pemerintah harus lebih mengasih jalan alternatif, kayak semisal mendukung produk lokal atau membantu pedagang atau UMKM lebih usahanya lebih tetap lagi agar lebih cuan lagi sih, Kak. Menurut aku solusinya itu pemerintah harus kasih pilihan yang murah untuk masyarakat dan membantu alih usaha untuk bisa tetap untuk berjualan seperti itu. Nah, kalau solusi dari gue sih kayak contohnya bangun pasar lokal, terus kasih edukasi ke konsumen atau para pembeli itu, dan yang terakhir itu bikin platform e-commerce lah untuk UMKM. Karena aku suka thrifting, aku kurang setuju sih, karena lagi-lagi harganya kan terjangkau, terus juga membantu pendapatan UMKM, misalnya kayak mahasiswa, terus juga anak-anak SMA yang berjualan thrifting seperti itu, dan rasanya kayak sayang aja kalau misalnya dilarang total. Nah, kalau menurut gue itu tuh keputusan gue tuh kayak masih netral lah ya, soalnya pemerintah tuh harus memikirkan juga kayak keuntungan atau kerugian yang akan terdampak di masyarakat sekitar. Aku kurang setuju karena aku pribadi aku suka nge-thrift, karena dengan aku nge-thrift aku bisa mencoba produk-produk lokal, terus juga barang-barangnya bagus. Oke, untuk setuju dan tidak setujunya itu balik lagi kayak tadi. Gimana cara pemerintah kita tuh meregulasi si thrifting ini nih. Karena kalau gak diregulasiin, ini tuh juga bakal berpengaruh ke industri lokal kita. Nah, itu kan bakal merugikan juga kan sebenarnya. Tapi kalau misalnya si pemerintah kita ini bisa regulasi, bikin seadil-adilnya untuk si pedagang thrifting dan pedagang industri lokal kita, itu tuh bakal, menurut gue itu jadi keuntungan sendiri kan buat kita kayak gitu. Oke. Itulah berbagai tanggapan dari para masyarakat mengenai larangan thrift di Indonesia. Semoga dengan kebijakan ini dapat menemukan jalan tengah yang adil bagi para pelaku usaha, konsumen, serta industri lokal. Demikian laporan kali ini bersama saya Alia Putri Maharani dan tim Info Kampus yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di program Apa Kata Mereka berikutnya.